Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait statistika, atau lebih tepatnya adalah pemusatan data. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Kalian pernah dengar kata voting? Iya, voting merupakan kegiatan untuk menentukan keputusan kelompok berdasarkan suara yang paling banyak. Biasanya kita menggunakan voting untuk menentukan ketua kelas, ketua OSIS, bahkan sampai dengan presiden. Nah, voting ini itu tuh merupakan salah satu kegiatan dari yang namanya statistika. Emang apa sih itu statistika? Jadi gini, statistika merupakan ilmu yang ngebahas terkait pengumpulan data yang diolah menjadi grafik, diagram, ataupun tabel, dan nantinya dianalisis gitu. Untuk lebih jelasnya, coba deh kita bahas contohnya. Di sini ada hasil dari voting terkait pemilihan ketua OSIS. Ada barisan pasang calon, kelas, dan juga jumlah. Pasangan calon Adi dan Dini di kelas 7 itu ada yang ngedukung sebanyak 230 siswa. Di kelas 8 ada yang ngedukung sebanyak 109 siswa. Di kelas 9 ada yang ngedukung sebanyak 100 siswa. Kalau kita jumlahkan, total yang ngedukung Andi dan Dini adalah 439 siswa. Begitu juga data seterusnya nih. Cuman kan kalau seandainya kita ngelihat tabel kayak gini, kita tuh agak sulit buat menganalisisnya. Kita bisa gunakan yang namanya diagram. Di sini ada diagram nih. Dari gambar diagram ini, kita tahu bahwa Sutono dan Anggila merupakan ketua dan wakil ketua terpilih. Nah, kegiatan inilah yang merupakan bagian dari ilmu statistika. Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait definisi ini? Kalau udah, yuk lanjut. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu bagian dari statistika, yaitu pemusatan data yang kita bagi menjadi 3 bagian. Ada min, modus, dan median. Kita bahas dari min dulu aja kali ya. Apa itu min? Min merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan datum. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan jumlah datum dibagi dengan banyaknya datum. Contohnya tuh kayak gini. Di sini tinggi dari keempat anak adalah 105 cm, 120 cm, 110 cm, dan 125 cm. Yang ditanya adalah berapakah tinggi rata-rata dari keempat anak tersebut. Diketahui datum pertama yaitu 105 cm, datum kedua yaitu 120 cm, datum ketiga yaitu 110 cm, dan datum keempat yaitu 125 cm. Banyaknya datum ada berapa? Ada 4. Dan yang ditanya nilai rata-ratanya gitu. Kita bisa masukkan ke formulanya. X bar sama dengan jumlah datum dibagi dengan banyaknya datum. Kalau kita jumlahkan yaitu 105 ditambah dengan 120 ditambah dengan 110 ditambah dengan 125 dibagi dengan 4. Nilainya yaitu 460 dibagi dengan 115 cm nih. Jadi kita bisa bilang bahwa tinggi rata-rata dari keempat anak tersebut yaitu 115 cm. Fungsi adanya min di sini adalah untuk menggambarkan sekilas terkait data-data yang ada gitu. Contohnya aja tuh kayak gini nih. Dengan kita bilang bahwa rata-rata dari keempat anak tersebut yaitu sekitar 115 cm, berarti keempat anak tersebut tingginya itu kurang lebih sekitaran ini nih. Berikutnya yaitu kita akan ngebahas yang namanya modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dari suatu kumpulan data. Contohnya tuh ada tabel, nama, dan juga umur nih di sini nih. Dari tabel ini kalau kita kelompokkan umurnya gitu ya. Semisal umur 11 tahun cuman ada satu orang aja nih, yaitu si Andi. Umur 12 tahun ada 3 orang, yaitu Stefan, Wongso, dan Ari. Begitu juga seterusnya gitu. Nah, dari sini nih kita tahu bahwa orang dengan umur 12 tahun lah yang paling banyak, yaitu sebanyak 3. Berarti modus dari tabel ini yaitu 12. Gitu. Dan terakhir yaitu kita akan ngebahas yang namanya median. Median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Contoh sederhana itu gini.
Di sini ada data 1, 1, 2, 3, 5. Yang ditanya adalah berapa nih mediannya? Median kan nilai tengah. Kalian kira-kira bisa tahu nggak nilai tengahnya itu berapa? Iya, 2 ya. 2 itu merupakan nilai tengah nih di antara ini semua. Berarti medianya adalah 2. Kemudian, kalau seandainya contoh soalnya kayak gini, kira-kira kalian bisa tahu nggak berapa nilai mediannya? Di sini, nilai tengahnya itu di antara 4 dan 5. Kalau kayak gini, kita bisa gunain nilai rata-rata, yaitu 4 ditambah 5 dibagi dengan 2. Berapa? Nilainya adalah 4,5. Artinya, median pada contoh ini yaitu 4,5 atau nilai tengah dari 4 dan 5 ini nih. Oke, kalau kita simpulkan nih, terkait suku median untuk jumlah data yang ganjil, kita bisa rumuskan yaitu X sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2. N merupakan jumlah datanya ya. Sedangkan untuk suku median yang jumlah datanya genap, kita bisa tuliskan bahwa X sama dengan Xn plus 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 nih. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas soal terkait pemusatan data. Suatu data memiliki nilai yaitu 10, 15, 12, sampai dengan 12 dan 16 nih. Yang ditanya adalah berapa nilai rata-rata, kemudian modus, dan juga medianya. Oke, kita jawab nilai rata-rata dulu aja kali ya. Di sini banyaknya datum adalah 8. Berarti kalau kita masukkan ke formula nilai rata-rata, yaitu X bar sama dengan kita jumlahkan semua datumnya dibagi dengan banyaknya datum. Maka diperoleh yaitu 105 dibagi dengan 8. Berapa? Nilainya adalah 13,125. Jadi nilai rata-ratanya adalah sekitar 13,125. Kemudian terkait modus, modus kan merupakan nilai yang sering muncul ya. Kita kelompokkan kayak tadi nih. Di sini angka 10 cuma ada 1. Kemudian 12 ada 3, 13 ada 1, dan seterusnya. Dari tabel ini kita tahu nih bahwa angka 12 ini merupakan nilai yang sering muncul. Berarti nilai modusnya adalah 12. Gitu. Dan terakhir yaitu median. Oleh karena banyaknya datum itu 8 atau genap, maka kita bisa gunakan formula ini nih, yaitu Sn per 2. Di sini karena jumlah datumnya 8, 8 dibagi 2, berapa? 4. Berarti Xn per 2 nilai 4. Kemudian terkait Xn per 2 plus 1 sama dengan N per 2 tambah 1. 8 dibagi 2 berapa? Yaitu 4. 4 tambah 1 berapa? 5. Berarti kan di sini kita harus cari tahu ya, data keempat dan data kelima, yaitu di antara 12 dan 13 nih. Kita buat rata-rata. X4 tambah X5 dibagi 2, berapa nilainya? Yaitu 25 dibagi 2 adalah 12,5. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mediannya adalah 12,5. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait statistika atau lebih tepatnya pemusatan data. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.